Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari Prodi Manajemen semester 4. NIM 22110820003. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5C dan 7P. Yang dimana prinsip 5C yang pertama adalah satu, karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang dan calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya bagian customer service, dan karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi dan peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindakan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. 2. Capacity. Kriteria kedua adalah capacity, yaitu kerap disebut dengan capacity, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau sebesar penghasilannya yang diterima tiap bulannya. Jadi pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. 3. Kapital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam usaha dan bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat bersumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang tidak diberikan kredit atau tidak. 4. Kolateral. Kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank sesuai dengan namanya. Jaminan ini akan menjadi peminjam atau pelindung bagi pihak bank yang nantinya tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besarnya jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik, lebih besar jumlahnya, lebih besar dari kredit yang diberikan. 5. Condition. Kriteria prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika maka kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak mengizinkan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman yang nanti tentu akan terpengaruh atas kondisi ekonomi. Prinsip pemberian kredit 7P. Selain prinsip 5C, prinsip lainnya digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu 1. Personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. 2. Party. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dalam kondisi keuangannya. Biasanya pihak mengklarifikasi sikap nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klarifikasi dan golongan ini akan perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. 3. Purpose. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa yang tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga menyesuaikan dengan fokus dari bank dan lembaga keuangan tersebut. Misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. 4. Prospek. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip yang berlaku bagi nasabah yang mengajukan peminjaman untuk modal usaha dan bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus dan setiap tidak, maka bank
pun terdapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. 5. Payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment adalah sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Selanjutnya, protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria collector pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset, rumah, atau perusahaan, protection ini dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Baik, sekian itu yang bisa saya jelaskan tentang 5C dan 7P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.